memulai ibadah online kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 262, apabila kita sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang kembali mau beribadah. Tuhan yang boleh berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan juga yang berkarya dalam setiap ibadah yang akan kami lakukan sampai pada hari ini. Ini doa kami ya Tuhan Yesus yang kami alaskan atas namamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepada seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun, Tuhan boleh izinkan kami menerima nafas kehidupan, Tuhan izinkan kami untuk beribadah bersama-sama, Tuhan izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami mengerti dan memahami agar kami dapat menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini mau mengajarkan kita tentang arti kebebasan, tentang arti kemerdekaan, spesial dalam nuansa atau masih dalam kemerdekaan. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh memerdekakan kita dari para penjajah. Dan hal ini mau mengingatkan kita bagaimana Allah juga bekerja dalam kehidupan bangsa Ibrani yang pada saat itu bekerja sebagai budak. Adik-adik tahu gak sih budak itu apa? Atau pernah mendengar kata budak? Budak itu adalah orang gajian atau orang yang dibeli atau orang yang dibayar dan dia harus bekerja dengan tuannya. Dan
Syarat-syaratnya sudah tertulis di dalam pasal 21 ayat yang pertama hingga yang ke-6 ini yang tadi kita baca bersama-sama. Dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu untuk adik-adik ketahui, menjadi seorang budak pada zaman dulu tidaklah enak. Mengapa? Karena budak itu mereka hanya bekerja dan bekerja saja. Mereka terbatas. Dan pada perenungan hari ini kita mau belajar bahwa memerdekakan diri atau kemerdekaan dari Kristus membuat kita harus berkarya. Jadi ketika kita memperoleh kemerdekaan, kita harus terus berkarya. Perikop bacaan kita hari ini mau mengajarkan tentang bagaimana hubungan kita yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani dengan baik dengan sesama. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pasal ini atau pada pembacaan pada pagi hari ini yang berkaitan tentang hak budak, mau menegaskan kepada kita bahwa aturan yang tertulis pada bacaan kita hari ini yang dibuat oleh Allah bukan mau menjelaskan bahwa Allah menyetujui kegiatan atau kehidupan atau kebiasaan yang dilakukan budak-budak dalam menjalani kehidupannya. Justru aturan-aturan ini dibuat oleh Allah untuk memberikan kebebasan atau memberikan hak kepada para budak agar mereka hidup dengan layak, agar mereka lebih dimanusiakan oleh atasannya atau bosnya yang telah membeli atau membayarnya. Menjadi budak yang dilakukan pada zaman dulu oleh bangsa Ibrani kuno itu untuk mempertahankan hidup, agar mereka dapat makan, mereka dapat perlindungan. Tetapi pada kenyataannya yang harus kita pahami, mereka tidak mendapatkan perlindungan. Ada beberapa budak atau lebih banyak budak-budak yang mendapatkan kesakitan, mereka tidak bebas, mereka tidak memiliki harapan, mereka punya keinginan menjadi terbatas. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini mari kita belajar bahwa Tuhan Yesus mau memerdekakan semua orang. Tuhan Yesus adalah pribadi yang membebaskan kita semua dengan kebaikan, dengan kasih-Nya. Sehingga kita tidak merasakan kesakitan lagi, kita tidak merasakan penderitaan lagi, sehingga kita bisa berharap, sehingga kita bisa bebas, kita bisa berkarya, kita bisa mewujudkan keinginan kita sebagai anak-anak Yesus. Yang kedua, kita harus mau belajar membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jangan seperti para bos yang membeli atau mempekerjakan budak-budak yang hanya bisa menyakiti. Kita harus bisa baik dengan semua orang. Kita harus bisa hormat dengan orang tua, dengan guru, dengan opa dan oma, dengan siapapun. Kita harus mengasihi sesama kita. Bagaimana caranya? Jangan membuli, ya. Jangan mengejek-ngejek teman. Jangan menyakiti hati teman. Kita harus bisa sharing, kita harus bisa mengasihi mereka dengan setulus hati. Dan yang ketiga, kita adalah orang berdosa yang Tuhan bebaskan. Kita dibebaskan oleh Yesus Kristus, kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Dan bagaimana kita meresponnya? Sebagai anak-anak Allah, kita harus meresponnya dengan terus berkarya. Karya apa? Dengan terus belajar, walaupun di rumah aja. Harus mau belajar. Ketika waktunya belajar secara virtual atau dengan Zoom atau dengan video call, kita harus nikmati, kita harus mau belajar sepenuhnya. Jangan baru berapa menit sudah capek, terus tergoda untuk main game di handphone gitu. Jangan ya, kita harus terus berkarya dengan belajar, dengan memanfaatkan waktu supaya kita menjadi pintar, supaya kita bisa menjadi berguna, dan kita bisa menjadi orang yang bebas untuk mewujudkan cita-cita kita. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau berkarya
di dalam masa pendidikan, pertumbuhan, dan pergaulanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan kita sekarang akan berdoa. Sebelumnya mari kita menyanyi. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kecil, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan di Pelkat PA, GPIB, Ebenezer, Samarinda boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk terus mengasihi sesama kami. Ajarin kami untuk tidak membuli teman-teman kami, tidak mengejek teman-teman kami, melainkan kami boleh bersahabat dengan mereka, kami boleh berteman, kami boleh mengasihi, menyayangi, kami juga boleh berbagi dalam kehidupan kami kepada mereka. Kami mau Tuhan ajar untuk terus bisa hadir bagi sesama kami dengan kebaikan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, dalam pertumbuhan kami, dalam perkembangan kami, dalam pendidikan kami, dan dalam pergaulan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati papa, mama, mengasihi saudara, kakak, dan adik, bahkan mengasihi semua orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Buat kami menjadi anak yang pintar. Lantas dari kepintaran itu kami boleh menjadi anak yang menghadirkan karya, dan kami boleh membanggakan orang tua, keluarga, terlebih membanggakan hati Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan berkati kiranya Papa dan Mama dalam masa tua, dalam mendampingi kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka umur yang panjang dan kebahagiaan. Berkati kakak, adik, saudara-saudara kami, keluarga besar kami di dalam menjalani kehidupan. Tuhan juga berkati kakak layan PA dalam melayani kami. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan yang baik, agar mereka terus mau melayani Tuhan melalui kehadiran kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan, ketika tanggal 17 yang kemarin, Tuhan boleh menambahkan 1 tahun bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Berkati pemerintah kami, berkati segala sesuatunya yang ada di dalam bangsa dan negara kami ini, terlebih ketika kami saat ini bergumul tentang virus corona. Tuhan berkati mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Berkati mereka yang ada di garda terdepan untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan penghiburan daripada Tuhan. Pada akhirnya ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Ibadah kita selesai, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Teman-teman, sebagai ucapan syukur kita akan menyanyi Kidung Ceria dari 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan kita. Semoga berguna bagi gereja kita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan mengakhiri ibadah online kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu. Tuhan, kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini, kami mau tetap menjadi berkat-Mu. Biarlah hari-hari esok, hari ini, dan hari-hari kemarin Tuhan menjadi berkat kami bagi anak-anak-Mu yang senantiasa setia dan tetap di rumah. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.